좀 하면 당장 무릎을 꿇어라. 이거야. 찾았어. 공덕수! 였어? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Check-in Hanyang yang makin seru tentunya. Bagaimana lanjutannya? Ini dia. Bye Mimin. Karena nggak tahan melihat Duksu dan juga Eunho sedang kokop-kokopan, akhirnya Junho memutuskan pergi dari sana. Sementara itu Eunho dan juga Duksu langsung kayak awkward gitu karena hal yang barusan terjadi, mereka berdua kan saling vacuum cleaner. Nah setelah itu Duksu teringat lagi kepada ayahnya dan Eunho mencoba untuk menenangkan Hong Duksu. Kata Eunho semuanya bakal baik-baik aja dan dia berjanji bakal menjaga Hong Duksu. Lalu Duksu mencoba mengingat sebenarnya apa arti dari 5 suku kata yang ada di kunci untuk membuka berangkas rahasia. Nah tapi sampai sekarang dia tuh masih belum ingat sebenarnya apa maksud dari kelima suku kata yang dibuat sama ayahnya sendiri. Sementara itu Junhwa udah mabok-mabokan, dia minum beberapa botol yang membuat dia tuh jadi sangat-sangat mabok. Dan Gosura paham apa yang terjadi kepada Chun Junhwa. Intinya Junhwa tuh nggak mau melepaskan Duksu karena menurut dia dialah pertama kali yang bertemu dengan Duksu. Padahal kan yang duluan ketemu tuh Eunho. 아니 내가 한다는데도 아니, Yang satunya lagi galau, sementara itu Eunho dan juga Duksu balik-balik ke penginapan mereka berdua itu ya jadi semakin dekat tentunya. Nah apalagi kan ini pertama kali bagi mereka berdua tidur bersama ketika sudah tahu identitas satu sama lainnya. Maksudnya Eunho sih yang tahu kalau misalkan Duksu itu sebenarnya adalah perempuan. Dan Duksu juga cerita bahwa selama ini jantungnya selalu berdebar-debar ketika bertemu dengan Eunho dan juga berinteraksi dengan Eunho. Dan Eunho lega banget kalau Duksu itu adalah seorang perempuan karena selama ini kan dia tuh selalu menahan perasaannya karena dia takut kalau misalkan dia itu agak nggak normal gitu kalau misalkan dia suka kepada sesama jenis gitu loh. 제일 좋아하는. Keesokan harinya ketika mereka lagi makan kan terlihat Eunho dan juga Duksu tuh kayak udah deket banget. Nah nggak lama setelah itu Junhwa datang dan dia sangat-sangat cemburu melihat kedekatan Duksu dan juga Eunho. Ditambah lagi Gosura malah nanyain tuh kemana Duksu sama Eunho tadi malam. Nah mendengar itu semua Junhwa tuh semakin panas dan dia bilang bahwa dia tuh udah nggak nafsu makan lagi. Dan dia langsung pergi meninggalkan mereka. Lalu Sura bilang bahwa biar dia mencoba untuk menenangkan Junhwa. Dan juga bilang bahwa untuk segera merelakan Hong Duksu, tapi Junhwa itu beneran gak mau. Lalu Sura bercerita bahwa kemarin dia tuh menjumpain ayahnya Junhwa dan dia udah tahu kalau misalkan Junhwa itu adalah anak dari ayahnya Chon Bang-jo. Dan Sura juga memberitahukan alasannya menemui ayahnya Junhwa karena keluarga dia itu hampir aja bangkrut dan dibantu sama ayahnya Junhwa cuma dengan beberapa syarat. Intinya dia harus mendukung apapun yang Junhwa lakukan. Dan Junhwa bilang oke, dia setuju dan pekerjaan mereka bakal semakin banyak. Dan kayaknya dia bakal ngajak Sura juga untuk balas dendam sama Eunho. Padahal Eunho dan juga Duksu tuh lagi mesra-mesranya. Bahkan bekerja mereka itu sekarang selalu berduaan. Bahkan ketika mereka terjatuh gara-gara ya bercandaan gitu kan, keciduklah sama salah satu rekan mereka si Kimprit ini. Tapi untuk ngajar itu nggak curiga ya kan. Lalu Duksu dan juga Eunho pergi keluar menjemur spray. Nah di sini mereka berdua memanfaatkan kesempatan itu untuk bermesraan lagi karena cuma mereka berdua yang ada di sana. Nah Eunho juga mengingatkan Duksu bahwa dulu kan dia juga sempat menyelamatkan Duksu ketika Duksu itu tenggelam dan memang beneran dia itu ngekise Duksu karena ya untuk menyelamatkan Duksu pada waktu itu. Dan di kesempatan ini juga Eunho nggak mau dong melewatkan dan akhirnya mereka berdua vacuum cleaner lagi. By the way dilaporkan kepada Chon Bang-ju bahwa Puan Sol itu nggak ada sampai ke Uiju. Dan kata si Kimprit ini juga bahwa Puan Sol itu pun walaupun dia sampai ke Uiju dia itu tidak akan bisa bertahan. Dan bakal kehilangan nyawanya karena saat ini emang dia masih bernafas, cuma ya dia masih ingat juga pesan ayahnya Duksu untuk menjaga Duksu dan dia harus tetap hidup gitu. Cuma kayaknya Puan Sol itu udah nggak tahan lagi dan terlihat dia mulai kehilangan nyawanya. Tapi semoga sih ada orang yang lewat gitu kan dan menyelamatkan Puan Sol karena dia itu harus tetap hidup gitu.
Sementara itu Menteri Perang nggak terima ya kan kalau misalkan Eunho itu bakal jadi putra mahkota, jadi dia membuat petisi kepada raja bahwa ya pokoknya harus diturutin lah permintaan dia cucunya yang jadi putra mahkota. Dan petisi itu isinya ternyata sudah menyebar bahkan di Yongchunru. Nah Eunho mendengar semua itu dan membuat dia marah. 이게 무슨 당치 않은 소리인가? Dia mengatakan bahwa gosip-gosip dan juga isi petisi itu adalah omong kosong aja dan gak mungkin raja berbuat seperti itu. Tapi para pelanggan mengatakan bahwa memang gosipnya raja itu menghabisi nyawa saudaranya sendiri demi naik tahta. Lalu Duksu bertanya sama Eunho sebenarnya apa yang terjadi, kok dia jadi tantrum seperti itu. Eunho bilang gak apa-apa dan dia harus menemui keluarganya dan dia berjanji bakal ketemu sama Duksu di rumahnya Duksu pada malam harinya seperti biasa. Karena mereka harus mencari di mana letak dari berangkas itu. 위주로 보내셨습니까? Terus kan Wei Junhwa bertanya sama ayahnya di mana keberadaan dari Puan Sol dan ayahnya bilang bahwa Puan Sol memang dikirim ke Wiju dan tidak akan pernah kembali lagi. Dan karena ayahnya tahu bahwa Junhwa ini secinta itu sama Duksu dan dia juga tahu bahwa Duksu itu kan adalah seorang perempuan dan dia langsung mempengaruhi si Junhwa dengan bilang bahwa Junhwa sama Duksu itu sudah ditakdirkan bersama karena dulu katanya temannya dia itu bersama dia dianugerahin dua suku kata yang namanya itu masing-masing disematkan di namanya Duksu dan juga namanya Junhwa. Nah kata ayahnya jadinya si Duksu itu memang jodohnya Junhwa, makanya Junhwa semakin membara dan dia pun tidak akan pernah melepaskan Duksu kepada siapapun termasuk kepada Eunho. Makanya dia minta sama ayahnya untuk melakukan sesuatu. Setelah itu dia tampak menemui Eunho dan menyuruhnya untuk segera melepaskan Duksu. Tapi Eunho nggak mau, dia bilang bahwa dia akan melindungi kesayangannya dia. Oh, makin membaralah si Junhwa. Terus kan Wei Menteri Perang nampak datang menemui raja. Dia mendesak raja untuk segera melakukan pelantikan putra mahkota yaitu cucunya dia. Nah tapi raja tetap nggak mau melakukan itu, tapi tetap aja dipaksa sama Menteri Perang. Nah karena perdebatan mereka ini, Eunho yang kebetulan ada di sana dia langsung datang untuk melerai Menteri Perang memaksa ayahnya untuk melakukan pelantikan putra mahkota. Cuma karena dilihat kondisinya udah kayak gini ya kan, akhirnya dia menyuruh si Menteri Perang untuk berlutut karena udah nggak sopan kepada sang raja. Ya sudah, Menteri Perang pun menuruti permintaan Eunho, dia pun langsung berlutut dan Eunho tiba-tiba menyetujui tentang pelantikan putra mahkota itu. Mungkin itu Eunho lakukan biar si Menteri Perang ini diem dan juga nggak berisik. Setelah itu si Menteri Perang disuruh pergi sama raja karena dia mau berdiskusi berdua dengan anaknya Eunho. Setelah itu pergilah si Menteri Perang dari sana dan Eunho mengatakan kepada ayahnya bahwa dia berjanji bakal segera menemukan berangkas itu karena dia sudah berhasil menemukan kunci yang bisa membuka berangkas yang isinya rahasia buku besar. Raja bilang oke, dia mengandalkan Eunho. Dan malamnya di Yongchunru, nah seperti biasa Menteri Perang pamer sama teman-temannya bahwa dia nantinya bakal menjadi kakeknya raja. Nah setelah resmi, teman-temannya meminta nih kepada Menteri Perang untuk segera menyingkirkan Chon Bang-ju yang ternyata di situ tuh ada Junhwa yang mendengarkan percakapan mereka. Nah, Junhwa juga mendengarkan percakapan mereka yang mengenai Lee Eunho ataupun Pangeran Muyong. Nah, setelah itulah si Junhwa ini memutuskan untuk pergi menemui ayahnya dan bilang bahwa dia itu tahu di mana keberadaan Pangeran Muyong pada malam itu. Dan ayahnya memberikan kebebasan kepada Chun Junhwa kalau memang dia yakin bisa mengalahkan Pangeran Muyong. Pokoknya berbuatlah sesukamu gitu kata ayahnya. Sementara itu raja itu akhirnya mengurungkan niatnya untuk memberikan stempel tentang pengangkatan putra mahkota cucu dari si Menteri Perang karena dia yakin dan juga percaya sama Eunho. Lalu dia memanggil pendekarnya dia untuk mengikutin kemana Pangeran Muyong pergi dan juga nantinya mengambil buku besar itu dan juga menghilangkan saksi mata. Pokoknya siapapun itu. Gak ada boleh yang tahu pokoknya, cuma Eunho aja yang diselamatkan gitu sama buku besarnya. Nah Eunho sekarang sama Duksu itu udah ada di rumahnya lamanya Duksu, di mana Duksu membawakan makanan sama Eunho lalu mereka saling suap-suapan. Nah pada saat itulah Duksu teringat masa lalunya bahwa dulunya itu dia sering menyimpan gula-gula batu yang dimana itu makanan kesukaannya dia. Gula-gula labu itu dia simpan di
tempat penyimpanan yang dia buat di dalam tanah gitu. Dan tiba-tiba aja gula-gula labunya bertambah yang sebenarnya itu diisi sama ayahnya. Nah, ketika mengingat itulah Duksu akhirnya melihat kunci itu lagi. Dan ketika dia baca 5 suku kata itu, ternyata menggambarkan di mana tempat penyimpanan berangkas rahasia itu. Dan sementara si Junhwa Kimprit ini udah siap-siap untuk pergi ke tempatnya Junhwa dan juga Duksu. Lalu Duksu dan juga Unho langsung bergegas untuk mengambil berangkas dan juga surat rahasia itu. Nah, akhirnya tempat yang dimaksud sama Duksu itu benar adanya dan mereka menemukan berangkasnya. Lalu mereka bawa ke rumahnya Duksu dan mereka bukalah dan akhirnya Duksu berhasil membukanya. Dan yang surprisingly banget itu memang nama-nama semua orang ada di sana termasuk Chon Bang-ju juga. Dan yang membuat Unho paling kaget adalah nama ayahnya tertulis di sana, Sang Raja. 대군 이연희. Hal itu membuat Duksu tuh dendam banget sama raja karena ternyata raja juga bersekongkol dengan orang-orang untuk menghilangkan nyawa ayahnya pada saat itu. Gak lama setelah itu prajurit dari kerajaan datang dan mereka langsung mengusik Unho dan juga Duksu. Mereka juga mau menghabisi nyawa Duksu tapi dihalangin sama Unho. Dia mencoba sekuat tenaganya untuk melindungi Duksu. Gak lama setelah itu Junhwa datang bersama dengan prajurit-prajuritnya juga. 공독수! Dan ketika bertarung, Unho menyadarin bahwa yang datang duluan tadi adalah master ataupun prajurit dari ayahnya dia. Lalu dia meminta tolong kepada Junhwa untuk membawa Duksu pergi dari sana karena mereka itu bisa dalam bahaya dan nyawa mereka bakal dihilangkan sama orang-orang kerajaan. Gak lama setelah itu, pengawalnya Unho datang dan meminta mereka berhenti dan untuk segera tunduk kepada Unho. Duksu dan yang lainnya juga tunduk dan ketika dia melihat ke atas karena disuruh sama Unho, Duksu langsung heran kok Unho itu tetap berdiri, ya kan? Disinilah Duksu tahu bahwa Unho adalah sebenarnya Pangeran Muyong. Unho nggak bisa menjelaskan semuanya dulu kepada Duksu karena dia harus segera kembali ke istana. Tapi Duksu itu benar-benar kayak kaget banget dan merasa dibohongin selama ini bahwa Unho adalah Pangeran Muyong. Dan dia juga merasa dimanfaatkan. Kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.